Halo mahasiswa Stipsi, semangat pagi. Selamat datang di materi pengantar psikologi klinis. Pada materi pertemuan ini kita akan lebih banyak membahas tentang teori dan teori. Karena itu, siapkan cemilan-cemilannya untuk menyimak teori-teori dalam psikologi klinis. Teman-teman, apa pengertian dari psikologi klinis? Ya, psikologi klinis adalah ilmu yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teori, dan praktek untuk bisa memahami, memprediksi, dan mengurangi maladjustment atau disabilitas hingga rasa tidak nyaman. Contohnya apa? Contohnya meningkatkan adaptasi, menyesuaikan diri, hingga mengembangkan pribadi manusia. Fokusnya apa di psikologi klinis? Fokusnya terkait dengan intelektual, emosional, biologis, psikologis, sosial, dan aspek perilaku dari fungsi manusia seumur hidupnya di berbagai macam budaya dan juga di semua tingkat sosial ekonomi. Apa saja ruang gerak psikologi klinis? Ruang geraknya cukup luas. Pertama, bekerja memahami kenapa ya orang itu punya distress psikologis atau abnormalitas. Kemudian bekerja mencegah gangguan psikologis atau abnormalitas. Bisa juga ruang gerak psikologi klinis adalah bekerja mengurangi gangguan atau distress psikologis atau abnormalitas. Ruang gerak lainnya adalah promosi kesejahteraan psikologis. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang well-being. Ya, well-being adalah salah satu ruang gerak psikologi klinis. Ruang gerak lainnya adalah promosi tentang perkembangan dan juga pertumbuhan. Mungkin teman-teman kalau jalan-jalan ke rumah sakit sering ketemu dengan psikolog klinis atau juga ke puskesmas. Nah, setting kerja psikolog klinis ini ada di beberapa titik. Bisa praktek di swasta, rumah sakit swasta, baik itu rumah sakit swasta umum atau juga rumah sakit swasta pribadi atau mandiri. Kemudian, psikolog klinis juga bisa bekerja di rumah sakit jiwa, di klinik, lembaga permasyarakatan, badan pemerintahan, sekolah atau university. Kemudian setting kerja psikolog klinis juga bisa di industri organisasi karena begitu banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki klien-klien dengan kasus klinis. Dan uniknya, setting kerja psikolog klinis juga bisa di dunia militer loh. Oke, teman-teman, apakah teman-teman tahu perbedaan dari psikiatri dan psikolog? Psikiatri dan psikolog adalah dua profesi yang berbeda. Apa perbedaannya? Kalau psikiater adalah lulusan dokter, ya. Jadi S1-nya dokter, gelarnya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa, yaitu mereka yang sudah mencapai gelar dokter kemudian melanjutkan studi spesialis, yakni kedokteran jiwa atau yang biasa disebut dengan psikiatri. Ilmu yang berfokus pada kesehatan jiwa. Kalau psikolog klinis adalah sarjana psikologi yang kemudian mengambil kuliah profesi. Kuliah profesi ini magister psikologi klinis dan kemudian mendapat gelar psikolog klinis. Perbedaan lainnya adalah seorang psikiater akan mendiagnosis kondisi pasien berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien, lalu memberikan resep obat atau perawatan lanjutan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan psikolog berupaya untuk memahami bagaimana klien berpikir, bagaimana perasaannya, bagaimana pula klien-klien menunjukkan perilaku ketika menghadapi situasi tertentu. Jadi, kalau seorang psikolog tidak bisa merekomendasikan obat-obatan. Dalam arti sempit, psikologi klinis memiliki fokus untuk mempelajari klien-klien yang memiliki abnormalitas atau disorder tertentu. Nah, asesmennya sesuai dengan kebutuhan klien.
Biasanya psikolog klinis menggunakan DSM-5 untuk menegakkan diagnosa. Kalau dalam arti luasnya, psikologi klinis juga membahas, mempelajari berbagai kesulitan atau rintangan pada klien. Dengan melihat gejala-gejala yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan emosional seseorang, tujuan dari psikologi klinis atau psikolog klinis adalah well-being individu. Kalau dari definisi APA atau American Psychological Association, psikologi klinis mencakup asesmen atau psikodiagnostik penelitian. Bukan hanya itu, tapi terapi bagi masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri, maupun perilaku abnormal. Kalau kita membahas tentang sejarah yang terjadi dalam perkembangan psikologi klinis, maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah the empirical tradition, yang kedua psychometric tradition, dan the clinical tradition. Yuk coba kita kupas satu per satu. Oke, kita bahas mulai dari the empirical tradition. The empirical tradition ini didasarkan pada data atau bukti empiris. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium di Leipzig untuk mempelajari sebuah proses mental. Gimana ya caranya mempelajari proses mental? Alat-alatnya yang paling utama adalah menggunakan observasi dan eksperimen. Klinik psikologi pertama didirikan oleh Whitmer. Tahun berapa teman-teman? Tahun 1890. Pasti teman-teman belum lahir ya, saya pun juga belum lahir. Nah, Whitmer ini fokus untuk memeriksa anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Beberapa tahun kemudian, Whitmer mengembangkan laboratoriumnya dan mendirikan psychological clinics di rumah sakit dan memberikan mental test kepada pasien-pasien yang ada di sana. Rata-rata tes yang diberikan masih pada tes intelligensis atau tes kecerdasan. Masuki bahasan yang kedua, the psychometric tradition. The psychometric tradition ini berdasarkan pada pengembangan psikometri yang mengukur kemampuan fisik dan mental seseorang. Proses pengukurannya sangat penting karena ada perbedaan antara individu dengan individu yang lain sehingga perlu dilihat dengan lebih teliti. Awal sejarahnya adalah dari bidang astronomi dan anatomi. Masya Allah ya. Charles Darwin, The Origin of Species, kemudian Francis Galton tertarik terutama untuk menganalisis, meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan mental seseorang. Mental testing movement adalah salah satu alat tes yang diciptakan oleh Albert Binet. Akar selanjutnya adalah the clinical tradition. Sejak zaman bahla, manusia sudah mencoba untuk mencari tahu apa saja ya penyebab dari perilaku yang aneh ataupun menyimpang. Nah, pada saat itu masih menggunakan atau mengaitkan dengan kekuatan magic. Keagamaan dan filosofi menjadi dasar untuk menjelaskan dan menanganinya. Dalam clinical tradition, Hippocrates mengawali medical models of disordered behavior dan awal dari konsep mental illness. Hippocrates melegitimasi involvement dari bidang kedokteran dalam menangani psikologi klinis ini. Kemudian pada abad 18-19 sudah mulai banyak nih perubahan untuk memahami perilaku yang menyimpang dan menjadi dasar dari pemikiran psikologi klinis. DSM-5 pun mulai hadir di dunia kita saat ini, adalah bagian dari pengembangan DSM sebelumnya yang dikembangkan oleh Emil Kraplin's approach. Oke teman-teman, belajar di dunia psikologi pasti teman-teman akan familiar sekali dengan beberapa mazhab-mazhab ya. Mazhab-mazhab atau pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu psikologi.
Psikologi klinis pun juga menggunakan beberapa mazhab-mazhab atau pendekatan-pendekatan yang memang sudah diciptakan para ahli terdahulu. Ada beberapa pendekatan, ada psikodinamik, humanistik, behavioral, kognitif, ada juga kognitif behavioral, dan ada group, family, marital, and system. Oke, saya tidak akan membahas secara detail terkait dengan pendekatan-pendekatan ini. Insya Allah akan ada mata kuliah tersendiri yang akan membahas mulai dari akar hingga pengembangan masing-masing mazhab, ya. Tapi saya perlu mengangkat sedikit, mereview beberapa pendekatan-pendekatan yang mungkin ke depan teman-teman akan lebih banyak menggunakannya dalam psikologi klinis, ya, atau psikologi-psikologi yang lain. Yuk, yang pertama adalah psikodinamik. Psikodinamik ini adalah salah satu mazhab yang diciptakan atau dikembangkan oleh Freud, ya. Kasus yang terkenal mungkin teman-teman sudah pernah baca tentang si Anna. Metodenya adalah metode hipnosis dan katarsis sebagai salah satu penyembuhannya pada kala itu. Freud melihat tingkah laku manusia didasarkan oleh impuls, hasrat, motif, maupun konflik intrasikis yang ada di dalam pikiran dan seringkali tidak disadari. Kata kunci dalam psikodinamis ini adalah masa lalu, ya. Masalah psikologis bisa saja muncul disebabkan karena individu masih gagal menggunakan mekanisme pertahanan diri dan secara tidak sadar mengulangi konflik ataupun masalah dari masa lalu bisa berhubungan dengan keluarga atau pertemanan. Dalam psikodinamis ini, asesmen klinisnya atau treatmentnya dan kemudian penelitiannya menekankan pada dinamika aspek intrasikis. Jika teman-teman ingin memahami perilaku serta permasalahan perilaku, tujuan psikoterapinya adalah meningkatkan fungsi ego dan membantu klien untuk menyadari serta memahami insight atau perilakunya seperti apa, ya, sehingga berulang sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya. Oke, mazhab atau pendekatan selanjutnya adalah humanistik. Humanistik ini titik tekannya ada di client centered therapy, ya. Jadi psikolog menggunakan pendekatan humanistik melihat individu itu sebenarnya positif. Kemudian yakin atau percaya bahwa kehidupan klien dapat dipahami jika psikolog atau terapis memahami dari sudut pandang klien. Nah, kesamaan dengan psikoanalisis adalah manusia sama-sama atau klien sama-sama memiliki mekanisme untuk menjaga defense agar permasalahan psikologis dan pengalaman pahit tidak masuk ke alam sadar. Perbedaannya antara humanistik dan psikoanalisis ini adalah tidak melihat akar permasalahan sampai ke masa lalu. Kalau yang psikodinamik kan titik tekannya di masa lalu, tapi kalau humanistik ini tidak. Akar masalahnya tidak dilihat dari masa lalu atau sampai ke masa lalu, tapi lebih berfokus pada fenomena saat ini, here and now, ya. Saat ini apa yang muncul? Persepsinya bagaimana? Perasaannya seperti apa? Pikirannya kayak apa, gitu ya. Sehingga terapis akan mampu membantu klien untuk memahami dan menerima kondisi dirinya. Hubungan klien dan psikolog sebagai senjata utama dalam proses pemulihan. Penerimaan dan kepercayaan klien terhadap psikolog menjadi kunci dalam pendekatan humanistik ini. Masalah terbentuk dalam pandangan humanistik ini adalah ketika seseorang mencoba untuk menghindari emosi. Jadi dia punya emosi apa, kemudian dihindari, atau perasaan negatif serta ambigu bagi dirinya sendiri. Contoh, menghindari perasaan
tidak diterima oleh diri, merasa diasingkan oleh dirinya sendiri ketika dia melihat sosok yang ideal. Nah, mazhab yang cukup tenar adalah behavioral. Pendekatan behavioral ini, psikolog atau terapis melihat tingkah laku manusia pada dasarnya dipelajari oleh observasi atau conditioning. Ya, conditioning itu kaitannya ada reward dan juga punishment. Terapi behavioristik ini fokusnya mengubah perilaku tertentu yang dianggap maladaptif, mencoba untuk mengontrol beberapa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi sebuah situasi. Masalah psikologis dalam pandangan behavioral ini diasumsikan sebagai akibat dari proses pembelajaran sebuah situasi atau kondisi yang sangat spesifik. Fokus pada penelitiannya secara empiris, kemudian menekankan pada pengumpulan data untuk melakukan evaluasi keberhasilan treatment. Masih banyak mazhab-mazhab yang lain, tapi ini adalah mazhab atau pendekatan yang akan dibahas dalam psikologi klinis ya. Jadi masih banyak ilmu-ilmu lain di luar sana yang perlu teman-teman cari tahu ya. Saya akan membahas tentang pendekatan kognitif sebagai pendekatan terakhir dalam pertemuan ini. Pendekatan kognitif melihat bahwa perilaku itu atau tingkah laku terbentuk bukan hanya dipelajarin, ya, tapi juga karena adanya persepsi, adanya sebuah pemikiran, sebuah penafsiran terhadap sebuah situasi. Permasalahan psikologis dapat terbentuk ketika kepercayaan individu, asumsi, penjelasan, semuanya memiliki kontribusi terhadap hal yang paling ditakutkan. Contoh, ketika seseorang merasa depresi, dia mempercayai bahwa semua masalah disebabkan karena dia sendiri, karena dia susah untuk berbicara, sehingga orang lain melihatnya sebagai orang yang susah untuk didekati. Dalam pendekatan kognitif ini, setiap individu membentuk caranya sendiri ya untuk memahami situasi yang mempengaruhi hidup mereka, bagaimana mereka merasakan dan bertindak atas situasi tersebut. Psikolog atau terapis akan mempertanyakan sesuatu terkait dengan apa sih yang sebenarnya dipercayai oleh klien. Kemudian psikolog akan mendorong untuk mengetes hipotesis pemikirannya klien itu sendiri. Akhirnya psikolog mencoba untuk mengeksplor pemikiran-pemikiran yang lain yang mungkin bisa mempengaruhi masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi oleh klien. Kemudian psikolog juga akan membantu klien untuk mengaplikasikan pemikiran yang benar, pemikiran yang sebenar-benarnya berpengaruh terhadap masalah pada klien itu sendiri. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, salah satu kunci atau petunjuk pedoman para psikolog klinis ya, teman-teman klinis dalam melakukan diagnosa adalah menggunakan DSM-5. Teman-teman selaku S1 atau calon-calon S1 tentu belum bisa menegakkan diagnosa, tapi teman-teman bisa mempelajarinya. Salah satunya adalah dengan membaca, memahami, dan mencoba untuk menganalisis perilaku-perilaku yang ada di sekitar kita atau perilaku-perilaku yang memang sudah kelihatan abnormal dengan menggunakan DSM-5 ini. Silahkan dibuka-buka, silahkan dibaca, dan yuk kita amati lingkungan sekitar kita. Oke teman-teman, sekarang tiba waktunya kita mencoba untuk menganalisis ya. Menganalisis dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Pasti teman-teman tahu siapa sosok yang ada di dalam slide. Ya, kalau teman-teman searching di dunia Google, insya Allah teman-teman akan langsung mendapatkan beritanya.
Silakan teman-teman searching, kemudian teman-teman coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan mengapa mereka ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk membahas satu atau dua di antara para artis yang ada di slide ini.